Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan mengimplementasikan sebuah proyek pembelajaran yang sedikit berbeda dengan perkuliahan sebelumnya yang hanya kita menggunakan metode diskusi, ceramah dan sebagainya. Tapi untuk hari ini ya, ini spesial, kita ingin mengimplementasikan ya bareng-bareng dengan saya terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah. Model berbasis proyek ya. Karena di sini ada berbasis masalah, tapi kita di sini khusus di berbasis proyek ya. Jadi nanti kita bahas berbasis masalah. Ini kan di karya Anda sudah banyak masalahnya dengan ya. Jadi kita di sini khusus fokus ke berbasis proyek. Oke ya. Nah, jadi nanti silakan teman-teman mahasiswa yang memang sudah memiliki karya ilmiah yang masih berupa proposal ya, silakan nanti kita diskusikan ya bagaimana kedepannya proposal Anda ini bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa skripsi ya. Karena dengan model berbasis proyek ini secara tujuannya itu sama ya. Model ini mewajibkan pada saat diimplementasikan itu harus menghasilkan sebuah produk atau keluaran ya kan? Karena ada yang harus dikerjakan oleh kalian sebagai seorang peneliti ya. Makanya ini nanti silakan kalau memang ada hal yang mau ditanyakan, kita tanyakan di forum ini secara jelas, secara efektif ya, dan secara tepat, sehingga setelah bulan selesai tidak ada hal-hal yang memang harus kita diskusikan lagi di luar kelas ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa. Oke. Nah, ini saya berikan sebuah pemahaman sedikit terkait definisi dari PJPL atau proses pembelajaran berbasis proyek ini ya. Sebentar, karena ini slide ini bergandengan dengan model pembelajaran berbasis masalah ya. Karena ini memang salah satu model yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa pendidik, beberapa dosen ya. Agar pembelajaran menarik itu kalau bisa siswa itu sering kayak masalah ya, kan gitu kan ya. Meskipun dalam dirinya sudah banyak masalah kan seperti itu ya, tapi setidaknya dengan masalah itu mahasiswa itu bisa berpikir konstruktivisme atau berpikir kritis ya. Karena secara levelnya mahasiswa sudah di level 6 ya kan ya. Di kakak ini mainnya sudah level 6, jadi harus memiliki kemampuan kritik kritikal yang memang itu bisa mendukung cara belajar ya. Nah, di sini secara definisi konsepnya seperti ini dari film ini, bahwa ya proyek based learning ya, atau berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik untuk melakukan sesuatu investigasi. Ya, ngomong investigasi biasanya apa? Melakukan apa? Ya, yang mungkin bisa melakukan observasi, bisa melakukan tindakan di lapangan, apa yang perlu kita lakukan dan gitu ya. Ya, artinya kalau investigasi kan mesti di sini kan apa? Istilah permasalahan dan mau kita cari itu apa? Nah, kita harus melakukan yang namanya investigasi. Terus terhadap suatu topik ya, misalnya topiknya yang tema tadi, atau terkait dengan pendidikan, atau terkait dengan ilmu ekonominya, ya kan? Nah, itu bisa kita buat topik. Nah, kita didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset. Ya, ini harus sudah pas ya, basis riset lah. Riset otomatis investigasi tadi itu harus dilakukan dengan yang namanya riset, sedangkan dengan penelitian. Tidak bisa hanya diinvestigasi. Oh iya, aku sudah data informasinya selesai gitu ya. Dia seperti itu. Dia harus dilakukan dengan secara riset ya. Nah, nanti apabila ini sudah berjalan ya, artinya
ini sudah pendekatan berbasis riset ya terhadap permasalahan misalnya di pendidikan atau di ekonomi ya kan, itu silakan nanti teman-teman mahasiswa sudah kaji itu ya. Makanya di pendidikan ekonomi itu sebenarnya enaknya belajar CPE itu kita bisa leluasa mengambil dua bidang secara sekaligus ya. Kalau di perguruan lain kan spesifik mengambil sejarah usaha atau ini, kalau di FP kelihatan manajemen akuntansi, di SP itu manajemen tok gitu kan, bisa dibuktikan dari ekonomi gitu. Ekonomi bisa dibawa makro maknanya gitu. Jadi cakupannya di PS sebenarnya sebenarnya cukup luas. Nah, makanya secara konsep aja ini sudah mendukung dari tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah di metodologi penelitian. Nah, karena kemudian saya menjelaskan ke kalian bahwa nanti endingnya mata kuliah ini adalah sebuah hasil ya, produk atau barang berupa proposal itu wis. Nanti punya metodologi itu wis tujuannya ya, karena nanti secara berkelanjutannya nanti bisa mendukung kegiatan mengerjakan skripsi Anda di semester depan. Jadi nanti Anda bisa lulus tepat waktu nantinya seperti itu. Kalau bisa Anda lakukan di semester ini dan nanti dilanjutkan di semester depan. Nah, ini ada karakteristik dari PBL ya. Nah, di sini yang pertama pendekatan PJBL ini ya kita belajar yang konstruktivisme ya, di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Nah, ini sudah sering saya ucapkan bahwa yang namanya sekarang pendekatan yang digunakan kebanyakan kan siswa yang aktif ya kan? Tapi kan meskipun siswa aktif ya gurunya ya nggak aktif kan gitu kan ya, atau dosennya atau pendidiknya nggak aktif, tapi posisi dari pendidik itu harus jadi fasilitator, jadi mediator, jadi pembimbing ya kan, sehingga nanti pembelajaran itu tidak serta-merta mahasiswa yang mengendalikan atau siswa yang mengendalikan ya, tapi kita juga harus memberikan kontrol pada mahasiswa ya, sehingga pembelajarannya itu nanti nggak kemana-mana ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua ini peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret ya, mencari solusi dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut ya. Ini sudah jelas bahwa siswa harus mencari sebuah permasalahan ya. Kalau memang tujuannya dari karakteristiknya PJBL seperti ini ya, memang lebih mudah ya, kita cari aja membuat sebuah proyek atau produk terkait dengan dengan karya ilmiah ya. Karena nanti produk yang berupa skripsi itu tadi ya, itu nanti bisa menghasilkan atau luaran berupa artikel yang bisa dipublish di jurnal-jurnal terindeks fokus atau terindeks cita, terakreditasi dan sebagainya. Itu sudah karya Anda, nanti hak cipta Anda juga di situ ya, karena kan nanti ada cek plagiasi dan ada juga kajian-kajian yang memang kalian kalian citasi itu harus jelas ya. Itu memang harus diperlukan sebuah cara-cara dari seorang peneliti, atau anggap saja sekarang saya punya kalian meskipun mahasiswa, saya anggap Anda itu sebagai seorang atau calon peneliti ya. Itu menurut saya memungkinkan dalam mata kuliah metodologi penelitian kita terapkan model pembelajaran berbasis proyek ini ya. Oke, ini tidak usah saya jelaskan, ini tadi sudah saya paparkan bahwa terkait materi ya, materi kan mulai kemarin pasti saya bicara tentang pendekatan kualitatif, kuantitatif, menunjukkan ya, kuantitatif bisa Anda memakai murni, bisa Anda memakai eksperimen dengan pendidikan yang membandingkan antara satu kelas dengan satu kelas yang lainnya dengan jenjang yang sama kan gitu ya, atau mungkin hanya satu kelas dibagi luru gitu ya, dibagi dua antara kemampuan yang tingkatnya rendah atau tinggi atau mungkin diacak yang dibagi dua itu bisa dilakukan ya, dilakukan dengan eksperimen, atau mungkin kalau yang kualitatif ya silakan
ya, saya kan mau menganalisis tentang dampak COVID-19 terhadap kesenjangan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat, ya, atau sosial ekonomi masyarakat dan sebagainya itu bisa, ya. Makanya dalam karakteristik PJBL ini intinya nanti ya apa caranya, gimana caranya ya seorang mahasiswa, ya, karena ini adalah mata kuliah metodologi penelitian, nanti bisa menghasilkan sebuah produk pengeluaran, dan ini sangat-sangat memungkinkan, ya. Jadi mumpung model ini bisa kita implementasikan, ya, nanti silakan. Pokoknya kalau ada yang mau kita diskusikan, kita selesaikan di forum ini pada siang hari ini, ya. Nah, sini juga ada beberapa tahapan dari PJBL, ya. Pasti ada pertanyaan mendasar nanti terkait permasalahan yang mau diambil, ya kan? Terus ada desain rencana produknya, ya produk ini terkait dengan skripsi atau karya ilmiah, nanti mau didesain seperti apa memang karya ilmiahnya ada dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau pengembangan misalnya seperti itu, silakan, ya, sampai nanti menyusun jadwal dan sebagainya kan sudah ada di isian-isian dari karya ilmiah. Kita di ketiga misalnya di metodologi penelitian yang terkait dengan populasi tempat penelitian kan juga sudah dijelaskan, di situ juga bisa kita masukkan sampai menguji hasil, sampai ada evaluasi pengalaman, ya. Nanti menguji hasil ini ya nanti terkait dengan bintang Anda, ya. Nah, evaluasi pengalaman belajar ya, nanti model ini secara implementasi, ya, diterapkan di mata kuliah ini, menurut kalian bagaimana nanti, kan gitu. Apakah memang model pembelajaran berbasis proyek ini bisa mendukung Anda bisa segera menyelesaikan proposal Anda, proposal penelitian Anda sampai nanti ke skripsi, ya kan? Karena Anda sudah punya pandangan, oh ya, dengan langkah-langkah dari PJBL ini saya bisa sebenarnya sudah terbuka pandangan saya, oh kayaknya saya harus melangkah dari sini kan gitu, ya. Nah, makanya tujuan dari PBL itu salah satunya itu, ya. Karena itu tadi ya dasar saya kenapa saya mengenalkan PJBL ke kalian, karena sesuai dengan capaian belajar mata kuliah ini. CPMK ini kan tadi sudah saya bilang berkali-kali bahwa ya nanti meskipun tidak ada UTS, tidak ada UAS, tapi Anda harus membuat produk. Karena hasil penilaian di akhir, kalau memang mahasiswa bisa menghasilkan sebuah pengeluaran yang berupa produk, ya, itu sudah penilaian yang tinggi sudah daripada penilaian dengan menggunakan tes dan sebagainya. Karena di situ secara strukturnya, ya, itu sudah lengkap. Nah, kalau sebuah produk kan pemikirannya mahasiswa itu kan tidak hanya dia belajar teori saja kan, ya kan? Dia juga belajar tentang kajian-kajian empiris, ya kan? Belajar mengakses sumber-sumber artikel di jurnal, ya kan, ya? Belajar mengkombinasi teori-teori yang sudah ada, ya kan? Sehingga tidak ada istilah mahasiswa atau seorang peneliti hanya kopas-kopas, tapi dia tidak bisa mengkonstruk atau menyusun atau menyimpulkan teori-teori atau hasil-hasil riset yang sudah ada. Itu kan sudah kemampuannya luar biasa itu, ya kan? Nah, kalau di C itu mungkin sudah yang create kan, yang C6 misalnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi itu merupakan goal yang memang harus dilakukan pada matrikulasi metodologi, ya. Oke, sebelum ada hal yang saya informasikan lagi, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu atau dua mahasiswa terkait gambaran tentang PJBL ini. Ya, apa silakan. Ervin ada? Ya. Ya, Pak. Jadi kan judul pada proposal penelitian saya itu pengaruh pembelajaran kewirausahaan dan penggunaan media sosial terhadap minat berwirausaha pada siswa bisnis dari Dharmasarang di SMK Ternate Jember. Nah, dari situ kan berarti ada variabel X-nya ada 2 dan Y-nya ada 1 ya Pak. Nah,
Terus bagaimana cara saya untuk menentukan teknik analisis datanya? Saya harus menggunakan teknik analisis data yang seperti apa? Oke, sudah itu aja. Terima kasih. Baik, tadi S-nya ada 2. Ya, ini 1. Dari kewirausahaan dan penggunaan media sosial terhadap berwirausaha. Berminat berwirausaha. Ya, jadi yang jelas begini. Kalau misalnya kalau mahasiswa sekarang kan pengennya kan yang instan ya, yang instan yang kalau zaman saya dulu itu mencari teknik analisis yang tepat terkait dengan masalah itu harus benar-benar pertimbangannya itu harus matang. Misalkan keterkaitan antar variabel, ya. Artinya misalkan variabel X1 ada enggak kaitannya dengan Y, ya kan? Atau S2 ada enggak kaitannya dengan Y, kan gitu. Ya kan? Jangan-jangan kita mau meneliti Y-nya itu tadi minat berwirausaha, ternyata nggak ada hubungannya dengan variabel X itu tadi. Apa yang diteliti, kan gitu. Karena permasalahan di dalam riset itu kan di variabel Y-nya, paham ya? Dan tadi minat berwirausaha, masalahnya di situ mungkin minat berwirausaha untuk anak muda sekarang, zaman untuk kaum milenial sekarang mungkin masih rendah dan sebagainya, ya kan? Itu kan masalah-masalah yang perlu kita lakukan sebuah riset atau kita lakukan sebuah penelitian. Ada apa di situ? Padahal secara era digital ini, secara media kan sudah mumpuni kan gitu kan ya, ya kan? Ada apa di situ? Kita harus mencari faktor-faktor yang memang mempengaruhi minat berwirausaha. Nah, caranya hanya harus mencari dari kajian teori sama kajian empiris, atau mungkin dari hasil riset itu yang berupa artikel di Google Scholar itu ya. Ada nggak penelitiannya sejenis seperti itu terkait dengan minat berwirausaha? Ya, jadi variabel X siapa yang memang harus dipakai, sehingga di situ sudah jelas. Kalau misalkan gampangannya saya ya sekarang ya, misalnya searching di Google Scholar ya, searching kata kuncinya minat berwirausaha ya, padahal keluaran itu banyak kok, gitu kan ya. Nah, X-nya kan mesti kan banyak juga, ya kan. Nah, kita kan kalau mahasiswa sekarang kan ini kayak yang apa yang menentukan atau yang bisa dijadikan variabel X, Y, ada di kopas sekarang kan, ya kan? Nah, ada di kopas, secara teori jelas, secara empiris juga jelas, banyak artikel terkait dengan variabel X dan Y ada kaitannya gitu kan ya. Nah, kalau sekarang enak, kalau dulu nggak ada seperti itu kalau zaman saya. Ya, jadi benar-benar harus cari dulu teorinya, ada nggak yang ngomong pendapatnya siapa bahwa minat berwirausaha ini dipengaruhi oleh apa tadi pembelajaran kewirausahaan, ya kan? Kalau ada, berarti next ini cocok ini soal intinya gitu kan ya. Nah, itu yang perlu ditekankan, jangan sampai hubungan antara S1 dan S atau variabel X dengan itu tidak ada. Ya, karena masalahnya apa? Karena pembelajaran masalahnya ngeluh ya, pusing ya. Tapi ini obat batuk misalnya, ya kan, obat diare kan dia cocok, ya kan, seharusnya pakai obat yang untuk mengatasi pusing kepala kan gitu. Sama dengan tentang variabel X dan Y itu tadi. Ya, makanya saya kalau ujian anak, benar tidak ini variabel X ini ada kaitannya dengan variabel Y. Ya, jauh-jauh variabel X baru kaitannya, sehingga itu pas diteliti baru pengaruhi, tidak ada pengaruhnya. Paham ya maksud saya? Ya. Nah, makanya itu harus perlu benar-benar dikaji. Yang mana kalau bimbingan saya itu saya buat di bab 2 harus ada keterkaitan antar variabel. Di bimbingannya nggak ada. Tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin ada yang sudah mulai ikut-ikut. Kalau dulu saya mesti tak taruh karena itu senjatanya kalian. Ya, mulai alasan mengapa kalian mengambil tema variabel X dan Y itu alasannya apa? Ya, karena di keterkaitan antar variabel itu dijelaskan tentang hubungan antar variabel itu. Penjelasannya dipakai teori sama kajian empiris untuk pendapat kalian. Jadi itu benar-benar real, bukan kita yang asal ngomong sebagai peneliti, tapi itu memang dari hasil kajian teori sampai kajian empiris. Misalnya kamu ditakon alasanmu apa kok pakai variabel Y? Kan variabel Y kan banyak yang mempengaruhi gitu kan ya. Itu pertanyaan paling mudah dijawab oleh penguji. Kalian tinggal jawab, ya karena ada hubungannya, karena dari si X, ya kan, berpendapat variabel X ini berpengaruh, ya kan. Tapi ya, karena ini masih perlu dikaji lagi. Mungkin di objek penelitian saya yang sekarang mungkin bisa saja tidak berpengaruh kan gitu kan ya. Itu bisa dijadikan senjata buat
kalian sebagai alasan mengapa mengambil tema pendidikan. Ya latar belakang masalah juga dipakai itu. Ya, nanti di pembahasan juga dipakai. Ya, di pembahasan kalian ada pengaruh pembelajaran perusahaan terhadap minat berwirausaha ya. Kalian tinggal balik aja buka di bab tadi teorinya siapa ya? Tadi artikelnya siapa ya? Pindahkan ke pembahasan. Bahwa hasil penelitian saya didukung oleh teori-teori ini, didukung oleh hasil riset ini kan ya. Kan enak toh? Ya, jadi enggak pada saat pembahasan lu enggak nyari-nyari lagi referensi untuk mendukung hasil penelitian Anda. Kita buka di bab sebelumnya. Ya, kalau biasanya seperti itu. Jadi sekali jalan besok pas pada saat saya mengerjakan tempat hasil pembahasan ya, terus hasil penelitiannya sudah keluar, mendukung enggak? Kalau mendukung tinggal pindah atau mungkin ada temuan lagi tambahin lagi. Kan pembahasan kan nggak boleh misalnya kalian hanya menyatukan ada pengaruh apa pembelajaran terhadap minat wirausaha titik karena hasil analisis statistiknya terhitung lebih besar dari tabel kan nggak boleh gitu toh. Ngomong-ngomong kan berarti kan sama aja dengan hasil penelitian. Pembahasan itu dijelaskan dan dijabarkan. Kok berpengaruh? Kan ya? Jelaskan. Ya, terus mana hubungan teori sama kajian empirisnya? Jelaskan. Itu namanya pembahasan. Ya, jadi pembahasan nggak sak lembar toh. Misalnya mesti sak lembar gitu. Itu untuk pembahasan gitu. Itu mak kopas hasil lho kan pembahasan. Pembahasan itu dibahas hasil itu apa berpengaruh. Apakah ada indikator variabel yang mempengaruhi ini kan itu kan ya dan sebagainya. Nah itu memang ya nanti dengan inilah dengan model seperti ini nanti kita belajar ya. Nah, makanya mulai sekarang sampai nanti selanjutnya model PJBL ini kita implementasikan terus ya karena kan sudah tinggal beberapa pertemuan ya sehingga model ini kita implementasikan terus sampai nanti Anda bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan produk atau luaran proposal penelitian ya karena goalnya nanti modul pembelajaran ini adalah produk itu tadi proposal dan itu wajib dikerjakan ya karena lulus dan lulusnya Anda adalah di produk itu ya nggak buat ya, kalau nilai ini kan gitu nggak buat ya otomatis dapat nilai ya dapat kalau lulusan mata kuliah metodologi ya itu ya Mbak Ervin ya oke mungkin yang lainnya sudah cukup ya nanti kita bertemu di sesi selanjutnya kita tetap nanti menggunakan model berbasis proyek atau PJBL ini ya sehingga nanti model ini bisa membantu kalian dalam menyusun proposal penelitian ya sampai tuntas tepat waktu ya sesuai selera Anda tidak hanya selera pembimbing tapi selera Anda ya sehingga nanti tujuan dari CPMK metode penelitian tujuan dari implementasi PJBL atau berbasis proyek ini itu bisa kita dapatkan bisa terburkan atau bisa tercapai ya oke ya bisa dipahami ya baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk pertemuan di sesi hari ini kita selesaikan ya kalau begitu saya akhiri nanti disiapkan sesi berikutnya progres dari proposal Anda sampai mana atau sampai latar belakang sampai kajian teori atau sampai hanya pemasaran mentok ketemu teori ini atau sampai metodologi nantinya di bab 3 silakan ya jadi nanti kita tetap pakai model pembelajaran seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Kalau gitu saya Ari terima kasih partisipasinya pada siang hari ini. Saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam